Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrillah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji kitab I'anatul Thalibin juz 1 Shahifah 254, syarahnya kitab Fathul Mu'in, mengaji kitab Fathul Mu'in dan juga syarahnya kitab Fathul Mu'in yaitu I'anatul Thalibin juz 1 Shahifah 254 dengan keutamaan sholat duha. Bagaimana atau apa keutamaan sholat duha itu? Di sini disebutkan pada kitab I'anah juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala syuf'atid duha, ghufirat lahu dunubuhu walau kana misa zabatil bakhri. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjaga atau melestarikan atau melanggengkan atau selalu sholat 2 rakaat sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosanya itu seperti buih air laut, dalam hal besarnya atau banyaknya atau tingginya atau besar atau banyaknya, meskipun dosanya banyak, meskipun dosanya tidak terhitung, meskipun dosanya itu tinggi seperti buih air laut, karena dia adalah orang yang melanggengkan atau melestarikan atau selalu melaksanakan sholat 2 rakaat sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, biasakan ketika kita pagi hari, apakah itu kita di saat di rumah atau sedang mau bekerja, mau pergi bekerja atau ke kantor atau ke tempat kerja kita, biasakan pagi hari untuk bisa melaksanakan sholat duha. Karena sholat duha itu adalah ketika kita melaksanakan sholat duha, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa at-Tabarani an Abi Hurairah, inna fil jannati baban yuqalu lahu al-duha, fa idza kana yaumul qiyamati nada munadin aina alladina kanu yutimuna ala sholati duha hada babukum fadkhuluhu birahmatin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, atau Imam Tabarani meriwayatkan sebuah hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang namanya babud duha, yaitu al-duha, yaitu pintu duha. Dinamakan satu pintu di surga namanya babud duha atau pintu duha. Maka apabila pada hari kiamat, maka ada seorang malaikat yang mengundang orang yang mengundang, yaitu malaikat yang mengundang kepada orang yang selalu mengerjakan sholat duha. Malaikat itu adalah bertanya, di manakah orang-orang yang selalu melanggengkan atau selalu mengerjakan sholat duha. Inilah pintu kamu semua. Di mana kamu ketika hidup di dunia melanggengkan sholat duha, maka bukalah pintu ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan pertolongan Allah, atau bersama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah kamu semua pintu itu adalah pintu untuk kamu. Di saat kamu hidup di dunia melanggengkan sholat duha, kamu ini adalah orang-orang termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala lewat pintu namanya yaitu pintu duha. Tetapi ini adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang kita raih itu dapat yang kita cita-citakan itu dapat kita raih karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sehat, kita bisa diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bekerja, kita bisa belajar, kita bisa mencari ilmu, kita bisa bersilaturahim, kita bisa memberi, kita bisa berbuat sesuatu kepada orang lain, kita bisa berkumpul dengan saudara handetolan
Apakah itu lewat jamiah yasinan atau tahlilan atau manakiban atau jamiah asmaul husna atau jamiah apa saja, kita bisa bertemu dengan saudara kita handai taulan. Alhamdulillah kita ketemu dengan saudara itu rasanya nikmat. Bertemu dengan tetangga, famili, kerabat, saudara rasanya nikmat. Kangen ketika kita sibuk kerja, bertemu dengan saudara, dengan tetangga di rumah, ketika ada acara, yaitu acara kumpulan atau selamatan atau hajatan atau jamian, rasanya kumpul kita ketika kita semua bersalaman itu dosa kita adalah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati ini bahagia karena kebahagiaan itu yang hakiki adalah kebahagiaan batin, bukan kebahagiaan materi. Materi banyak, uangnya banyak, tidak menjamin orang bahagia. Banyak orang yang memang uangnya banyak, materinya banyak, asetnya banyak, pekerjaannya banyak, pangkatnya banyak, kemudian usahanya banyak. Karena terlalu banyak, maka semuanya akan sia-sia ketika tidak bisa berkumpul dengan saudara, ketika tidak bisa bersilaturahim dengan orang tua, ketika tidak bisa berkumpul dengan saudara, ketika tidak bisa berkumpul dengan istri atau anak-anak kita, ketika tidak bisa mengajari anak-anak kita, ketika tidak bisa berjamiah atau berkumpul bersama dengan handai taulan saudara, maka dalam hati ini menangis. Meskipun uangnya banyak, meskipun serba berlebihan, tetapi tidak bisa menikmati indahnya kebersamaan dengan sesama manusia, maka hati akan merasa kehilangan. Ada sesuatu yang kurang. Di situ adalah kita semua ini adalah perlu minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kita hidup diberi rahmat oleh Allah. Kita pun nanti akan mati mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun juga nanti ketika meninggal dunia juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selama dari alam kubur. Kuburnya menjadi kubur yang bercahaya, itu adalah karena pertolongan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika kita dibangunkan dari alam kubur, kalau kita semua ini adalah orang-orang yang ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, manusia pada bingung, manusia pada menangis, manusia pada seperti hewan-hewan, seperti aneh-aneh yang bertebaran. Bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan panasnya dengan bumi. Manusia semuanya akan menjadi orang yang bingung, kecuali orang-orang tertentu, yang yaitu orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bisa menjaga hak atau kewajiban seseorang ketika hidup di dunia. Kita bisa menjaga sholat kita bisa menjaga tali silaturahim dengan orang tua, kita bisa menjaga sholat puasa kita, puasa Ramadan di saat puasa Ramadan, di saat Ramadan. Kita bisa menjaga yaitu amal sosial. Kita bisa menjaga sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Besok pada hari kiamat kita termasuk orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengandalkan salat kita, banyaknya salat kita, jangan kita mengandalkan banyaknya puasa kita, ibadah kita, sedekah kita, jangan kita mengandalkan seringnya kita berhaji atau berumrah ke Haramain. Jangan kita mengandalkan seluruh amal kita, semua yang menjadikan yaitu kita semua bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemputlah rahmat Allah Subhanahu wa taala lewat salat jamaah, maka jemputlah rahmat Allah Subhanahu wa taala lewat sedekah, maka jemputlah rahmat Allah Subhanahu wa taala lewat salat malam, maka jemputlah rahmat Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah malam, salat tahajud, salat hajat, maka jemputlah rahmat Allah Subhanahu wa taala mengasihi dengan sesama manusia, maka jemputlah rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai pintu, yaitu pintu yang menuju dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pintu yang menuju dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pintu yang namanya babud duha, yaitu pintu orang-orang yang membiasakan sholat duha. Kelak kita semua akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada babukum fadkhuluha bi rahmatillah. Ini adalah pintu kamu, hai orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Inilah pintu kamu.
pintu kamu yang di mana kamu di saat kamu hidup selalu melaksanakan sholat duha, maka masuklah lewat pintu namanya babud duha dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk surga lewat pintu yaitu pintu duha, sholat duha. Maka biasakan di lingkungan kita, lingkungan keluarga, biasakan anak-anak kita membiasakan sholat duha. Biasakan anak-anak didik kita, murid kita membiasakan sholat duha. Biasakan kemudian di kantor atau di tempat kerja dimanapun kita berada. Atau biasakan kita semua membiasakan secara kolektif bersama-sama. Tidak dengan berjamaah tapi dengan sendirian. Yaitu melaksanakan sholat duha. Insya Allah dengan barokahnya sholat duha kita semua termasuk orang-orang yang ahli surga, masuk ke pintunya Allah Subhanahu wa taala, pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu babud duha, pintu surga nanya pintu surga. Semoga bermanfaat untuk antum semua, untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.